Shalom adik-adik. Iya, shalom semua. Shalom juga untuk mama, papa, orang tua kami, semua yang ada di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Iya. Nah, sekarang kakak mau menyapa dulu ya. Apa kabar adik-adik semua? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes. Iya Kak Cindy, kita udah lama ya tidak bertemu. Sudah hampir berapa Kak dari Natal kemarin ya? Iya, dari Natal sampai bulan Maret. Iya, kita kembali lagi ibadah online sekolah minggu. Iya, sekarang ibadah ini kita udah mulai aktif lagi dan ibadahnya akan dimulai dari minggu ini ya. Iya. Minggu ini adalah Minggu Palmarum. Tema kita apakah hari ini? Tema kita adalah bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Iya, kita akan mulai ibadah kita dan kita akan bernyanyi dari pop rohani medley langsung 2 lagu berjudul Ku masuki gerbangnya dan mari kita bersukacita. Iya, yuk kita bernyanyi adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa, adik-adik mengikutinya. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi buku ND nomor 565, Las Rohaku Lau Memuji. Adik-adik bangkit berdiri ya. Mas rohaku lau memuji debata parholongi, songon bunga namang erba di nabit sarari. Arsa dosa porsuhon magudi banasimi, lasterohon namanotong lehon dia Tuhaki. Adik-adik, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan
yang terdapat dalam hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Adik-adik mengikutinya. Titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut dan lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk dapat melakukan hukum-Nya. Adik-adik mengikutinya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Iya adik-adik, kita akan kembali bernyanyi bahwa nama Tuhan selalu indah dan terus dimuliakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149, Sang Maha Tabib. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengucapkan pengampunan dosa dan adik-adik mengikutinya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ternyata kasih Tuhan akan selalu ada untuk kita. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Yesus
Iya adik-adik, kita boleh mengucap syukur atas terang yang hadir dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik. Dengan itu kita akan bernyanyi kembali dari buku ND nomor 518 dengan judul Marsinondang di Baen Yesus. Firman Tuhan untuk adik-adik minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita harus selalu mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan beri. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita sekarang udah sampai ke warta ibadah kita hari ini. Nah, warta pertama itu adalah ibadah online sekolah minggu sekarang udah mulai hadir kembali. Nah, untuk itu nanti akan tayang lagi pada tanggal 4 April 2021 pada pukul 8 pagi. Jadi kakak-kakak sekolah minggu berharap adik-adik untuk jangan lupa ibadah kita tanggal 4 April ya. Iya. Kemudian yang kedua, seperti tahun kemarin adik-adik akan mengisi absensi ya. Jadi jangan lupa untuk adik-adik di rumah mengisi absensinya melalui link absensi online ya, atau yang diinfoin kakak kelasnya di grup WhatsApp-nya.
Nah, absensi ini kakak harapkan adik-adik mengisinya sebelum mengikuti ibadah sekolah minggu, ya Kak? Berarti ngisinya itu sebelum jam Iya 8 dong. pagi ya Kak ya? Iya, jangan lewat ibadah. Iya, jangan lewat ya. Iya, Ingat. jadi adik-adik diharapkan untuk mengisi sekitar jam 7 atau sampai jam 8 pagi sebelum ibadah dimulai. Terus apa lagi nih Kak, warta yang ketiga? Iya, warta yang ketiga. Karena hari ini adalah adik-adik Horong 3 yang bertugas, jadi kita akan mengadakan Zoom online lagi ya Kak. Oh, udah mulai Zoom lagi nih Kak? Setelah selesai ibadah nanti, kita oke. akan bertemu kakak kelas Horong 3 ya. Jadi untuk adik-adik dari kelas berapa Kak? Kelas 4, 5, 6 dan tunas remaja. Tunas remaja juga ada 2 ya Kak? Oh iya benar, sama kelas 7. Ada yang kelas 7 dan Iya. kelas 8 ya. Kita akan bertemu di Zoom jam 9 pagi. Untuk linknya nanti diinfoin kakak kelasnya di grup WhatsApp masing-masing. Oke. Iya, apalagi Kak? Nah, nih Kak ada warta keempat nih Kak. Warta keempat ini yaitu di mana kita anak-anak sekolah minggu itu persembahannya melalui celengan nih Kak. Oh ini ya. Iya, celengannya kayak gini nih Iya. bentuknya Kak. Jadi nanti kalau adik-adik sekolah minggu mau persembahan, kalian bisa lewat celengan. Nah ini mulai dari tahun 2021. Jadi adik-adik sekolah minggu akan memberikan persembahan kepada gereja melalui tabungan atau melalui celengan adik-adik. Jadi nanti akan dikumpulin ke gereja, seperti itu Kak. Iya, celengannya dari adik-adik ya Kak? Oh iya, Iya. dari adik-adik ya celengannya ya. Jangan lupa ya. Iya, celengannya bisa berbentuk apa aja ya Kak? Boleh yang kayak gini. Ada juga yang plastik. Iya. Yang plastik. Ada lagi yang Kayaknya yang kotak ya. iya, ada lagi Yang yang kotak. kotak atau ada lagi yang dari tanah liat ya, yang patung-patung juga boleh. Oke. Ya. Tapi jangan lupa ya, nanti persembahannya lewat celengan mulai tahun 2021. Iya. Nanti celengannya akan dikumpulkan di akhir Di akhir tahun ya, di acara Natal sekolah minggu di bulan Desember yang akan datang. Kemudian apa lagi Kak? Terus warta yang kelima nih Kak, kita akan ada lomba Paskah anak sekolah minggu tapi online. Nah, lomba Paskah anak sekolah minggu ini akan dilaksanakan di rumah adik masing-masing dan hasil karyanya akan diserahkan kepada kakak-kakak guru kelasnya melalui grup kelas masing-masing ya. Iya, itu berlaku untuk semua ya Kak? Iya, Lomba berlaku buat Paskahnya. semua. Untuk adik-adik dari kelas kecil, dari batita sampai ke tunas remaja atau kelas kelas 8. Nanti kalian semua akan diinfokan di grup masing-masing. Betul sekali Kak. Iya. Akan ada hadiahnya juga ya Kak? Oh ada dong pastinya. Oke, apa lagi Kak? Nah ini ada warta ke-6, ini informasi untuk anak-anak adik-adik sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berulang tahun pada periode bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 adalah sebagai berikut.
Iya, tadi sudah kalian lihat ada kakak sekolah minggu dan adik-adik yang berulang tahun ya Kak. Betul banget, Nah, Kak. untuk adik-adik di rumah kita akan mengucapkan untuk yang berulang tahun. Oh, betul. Iya, yuk. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Oh, untuk kakak sekolah minggunya juga ada ya Kak yang berulang Ada tahun ya dong. di bulan Januari sampai bulan Maret. Iya. Kebetulan ada kakaknya juga di sini. Kita ucapkan yuk semuanya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kakak. Tuhan Yesus memberkati. Oke deh, setelah kita tadi udah denger warta, sekarang kita akan persembahan pujian ini dari kelas 5 nih Kak. Judul lagunya Nyanyi dan Bersoraklah. Mari kita lihat. Iya adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Tuhan mau agar kita harus mengikuti semua perintah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semua memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 211, Tuhan Yesus si Parmahan. Mari kita memuji Tuhan adik-adik bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada hari ini.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Ya, bagaimana kabarnya? Saya harap adik-adik semua sehat-sehat di rumah dan selalu ikuti protokol kesehatan. Terlebih juga untuk mama dan papa, selalu sehat-sehat dan selalu semangat dalam membimbing adik-adik yang belajar online di rumah. Oke? Khotbah pada hari ini diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Mari kita bacanya bersama-sama, adik-adik yang di rumah dan saya di sini. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu mengambil seluruh pasukan berkumpul sekelilingnya. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya kepadanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ya, inilah bacaan kita pada hari ini. Sebelum itu Amang menanyakan, apakah adik-adik pernah dicubit ataupun dipukul sama orang sekitar maupun papa, mama, ataupun kakak ataupun adik dari saudara-saudara semua? Saya yakin pasti pernah merasakan kesakitan yang dicubit ataupun dipukul. Namun setelah kejadian itu, apa adik-adik ingin membalaskan cubitan itu? Mungkin setelah membaca nats ini, adik-adik tidak ingin membalaskannya. Karena yang tertulis di nats ini adalah Yesus telah dicaci maki, dihina, bahkan ditanggalkan bajunya, namun dia tidak melawan. Dia terlihat pasrah. Walaupun kita tahu dia itu tidak salah dalam melakukan apa yang dia lakukan selama ini. Dia malah difitnah, bahkan ingin dibunuh oleh beberapa orang di luar sana. Mungkin jika adik-adik diposisikan menjadi Yesus pada saat itu, mungkin adik-adik memberontak, mungkin adik-adik melawan. Bagaimana rasanya jika adik-adik di posisi seperti itu? Ya pasti akan mengatakan, aku ingin melawan dia, aku ingin membalaskan dendamku pada dia. Tapi Tuhan tidak begitu. Yesus tidak melawan, dia tidak mengeluh, dia tidak merasakan yang namanya keluh kesah dari dirinya sendiri. Dia tidak ingin membalaskan itu, karena walaupun kita tahu bahwa Yesus itu memiliki kuasa Allah yang sangat besar. Bahkan dia bisa membunuh orang-orang yang menyakitinya seketika. Namun Yesus tidak melakukan itu karena dia tahu bahwa sebentar lagi pun dia akan mati dan kematiannya itu akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Adik-adik, saya harap adik-adik bisa mengikuti jejak seperti Yesus. Tapi bukan disalibkan. Namun adik-adik bisa untuk selalu bersabar dalam menghadapi segalanya. Jika ada yang menyakiti adik-adik, jika ada yang membenci adik-adik, jangan lawan dia dengan kebencian, jangan lawan dia dengan kekerasan. Namun doakan dia agar dia sehat-sehat selalu. Yang kita tahu, Yesus disalibkan. Banyak sekali darah yang tercurah daripada dirinya. Banyak sekali luka yang ada dalam dirinya. Namun Tuhan tidak pernah mengatakan, aku luka, aku kesakitan, tolong aku. No, dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Dia cuma bilang, dan dia cuma mengatakan, darahku ini adalah darah untuk menebus dosa umat manusia. Umat manusia itu bukan hanya untuk mereka pada masa itu, no. Tapi pada masa sekarang juga, dosa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dalam kematian dia di kayu salib. Ada satu pesan yang saya sampaikan kepada adik-adik dan bahkan mama atau papa yang di rumah menonton ini.
Jangan pernah menyakiti jika engkau tidak ingin disakiti. Jangan pernah membuat nangis jika engkau tidak ingin menangis. Terima kasih, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan firman-Mu yang indah pada hari ini ya Bapa. Semoga firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepada tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Bangkit, berdiri, ayo. Kau, siapa namamu? Simon dari Kirene. Bantu dia. Putuskan talinya. Ayo. Ayo cepat. Cepat. Beri jalan, ayo. Ayo cepat. Cepat. Kami menangisi Engkau, Tuhan. Minum ini, minum. Minumlah, Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat demikian dengan kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong Engkau. Kami berdoa untukmu, Tuhan. Ayo cepat. Ayo, berjalan. Ayo cepat. Cepat. Ayo cepat. Terus. Ayo cepat. Cepat. Ayo, maju terus. Giliran kau. Ayo cepat. Iya adik-adik, kita sudah mendengarkan khotbah dari abang mahasiswa tadi ya Kak? Iya, dari Kak Jeremy Simurangkir. Iya, Abang Jeremy sudah memberikan khotbah untuk kita semua. Iya. Nah, tadi kita juga sudah melihat cuplikan video tentang Tentang apa tuh Kak? Yesus diolok-olokan ya. Jadi untuk adik-adik kita harus merasakan bahwa Tuhan Yesus telah menderita untuk kita. Kemudian Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kakak, untuk adik-adik semua, untuk mama dan papa, untuk kita semua ya. Demikian video yang tadi sudah kita dengarkan. Kemudian apa lagi Kak? Berbahagialah kita yang masing-masing memberikan menurut kerelahan hati, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi pop rohani
Allah itu baik, sambil kita persembahan ya di celengan ya. Mari kita bangkit berdiri. Marilah adik-adik kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Shalom adik-adik. Terima kasih untuk ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk adik-adik yang horong 3, kelas berapa Kak? Kelas 4, 5, 6, 7, dan kelas 8. Kita akan bertemu setelah ibadah selesai di Zoom online kelas masing-masing. Sampai bertemu di Zoom. Shalom. Shalom. Shalom.